kita akan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24, walaupun ayat ini, perikop ini cukup panjang, ayat 13 sampai 35, tetapi saya membawa kita untuk membaca dari ayat 25 sampai ayat yang ke-35. Berbahagialah setiap kita umat Tuhan yang membaca, merenungkan kebenaran firman Allah, melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan merenungkan tema hati yang berkobar. Hati yang berkobar biasanya dimiliki oleh anak-anak. Anak-anak jarang merasakan yang namanya kesedihan, jarang merasakan yang namanya sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman. Anak-anak, dunia mereka adalah bagaimana mereka bersuka cita, bermain, makan, minum, demikian juga siklus berikut hidup mereka. Tapi tidak demikian dengan kehidupan orang tua atau kehidupan kita. Ketika kita sekolah, kita kuliah, banyak pergumulan, bukan? Ketika kita bekerja, kita mengalami banyak pergumulan. Ketika kita berumah tangga, kita juga banyak mengalami pergumulan. Sehingga kadangkala hati kita merasa galau, susah, sedih, ya. Apalagi kalau diperhadapkan dengan hal-hal yang berat, hal-hal yang sulit. Anak-anak ketika diperhadapkan dengan sesuatu yang sulit dalam hidup mereka aja, mereka tidak merasakan kesusahan. Contoh, ketika salah seorang anak, saya tanya waktu orang tuanya meninggal, kamu gak sedih? Enggak, biasa-biasa aja, santai-santai aja, ada sama aja. Bedakan dengan kita orang tua, orang dewasa yang mengerti, memahami bahwa betapa sedihnya ketika ditinggalkan oleh orang yang ada di sekitar kita, ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teks yang kita baca atau konteks yang kita baca menceritakan tentang bagaimana ketika Kristus sudah mati, Kristus sudah disalibkan, lalu dia dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit, tetapi bagaimana orang-orang Israel secara khusus, murid-muridnya tidak memahami, tidak mengerti bahwa dia bangkit dan dia hidup. Mereka mengalami kekacauan dalam pikiran mereka, mereka mengalami kegelisahan, sehingga kedua murid ini pergi meninggalkan Yerusalem, lalu pergi ke kota Emmaus atau ke kampung Emmaus. Kenapa? Karena tidak ada lagi harapan bagi mereka yang mereka bisa temukan di Yerusalem Kristus. Yang mereka nantikan, Kristus yang mereka harapkan sebagai seorang raja yang membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi, ternyata dia sudah mati dan tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Kalau membaca teks sebelumnya, mereka mengharapkan Yesus untuk memimpin mereka, membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi. Israel menunggu Mesias, menanti Mesias, dan mereka mengharapkan dia supaya mereka tidak lagi terbelenggu oleh penjajah Romawi. Karena itu dalam perjalanan kedua murid ini memang tidak disebutkan siapa mereka. Tapi mereka berdiskusi seorang dengan yang lain. Waduh, betapa sedihnya perjalanan mereka. Tapi di situasi yang demikian maka Yesus datang kepada mereka. Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kalian perbincangkan? Tidakkah engkau tahu, kata mereka, engkau seorang asing sendiri yang tidak mengerti, tidak memahami apa yang terjadi di Yerusalem, bahwa semua orang mengetahui, memahami ada seorang yang disalibkan, ada seorang yang dibunuh, dia telah mati, dia telah dikuburkan, tapi waktu teman-teman kami pergi ke kuburnya, mereka tidak mendapatkan dia. Bahkan Petrus, rasul-rasul yang lain juga ke sana dan tidak mendapatkan dia. Apa yang terjadi dengan dia? Maka di dalam ayat yang ke-25 tadi, Yesus mengatakan kepada mereka, hei kamu orang yang bodoh, betapa lambannya hatimu, betapa lamanya kamu untuk memahami, mengerti
Apa yang disampaikan oleh kitab suci tentang seorang yang kamu cari, seorang yang kamu diskusikan, seorang yang kamu bicarakan. Tidakkah kamu mengerti? Tidakkah kamu memahami bahwa apa yang ditulis oleh kitab Musa, apa yang ditulis oleh kitab nabi-nabi, itulah yang terjadi atas dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka hati yang berkobar menjadi sesuatu yang sangat penting, yang sangat kita perhatikan di dalam bagian ini. Banyak orang hatinya berkobar kenapa? Hatinya berkobar karena sesuatu yang baik yang mereka terima, bukan? Hati seorang murid berkobar ketika mereka mendapatkan raport lalu nilainya bagus. Pasti mereka akan senang, menyala katanya. Hore, saya dapat piala. Hore, saya dapat sertifikat. Coba kalau enggak, dapat sertifikat. Misalnya, kalau ada perlombaan, lalu ada kemenangan, yang menang pasti menyala, bergembira. Kalau orang bekerja, karirnya terus naik, pasti dia akan menyala hatinya, berkobar, semangat. Kalau ada prestasi, wah dapat reward, dapat penghargaan, dia akan senang. Orang akan berkobar kalau dia memiliki sesuatu yang baik dalam hidup mereka. Tapi kalau sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak mereka harapkan, waduh, hati mereka tidak berkobar, sedih. Biasa saja kemudian malas ke tempat kerja. Kenapa? Susah di tempat kerja. Kenapa tidak kuliah? Wah, dosennya killer misalnya. Kenapa kamu malas sekolah? Pelajarannya sulit, tidak membara, tidak bersemangat, tidak bergairah. Kedua murid ini memiliki hati yang berkobar begitu luar biasa ketika mereka mengalami beberapa hal. Pertama, bahwa hati mereka berkobar karena mereka telah mendengar berita sukacita. Mendengar berita sukacita apa? Sukacita tentang Kristus yang mereka bicarakan. Mereka bersukacita karena mereka telah mendengar firman Allah, firman Kristus yang disampaikan oleh Kristus sendiri kepada mereka. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Dengan kata lain, bahwa hati orang percaya, hati kita umat Allah bersukacita ketika kita memiliki satu relasi dengan firman itu sendiri. Ketika kita membaca, merenungkan firman, mendengar firman, harusnya hati kita bersukacita. Walaupun tidak semua orang bisa menikmati sukacita melalui firman. Umat Israel ketika nabi-nabi memberitakan firman kepada mereka, firman yang menyenangkan bagi telinga mereka, mereka akan bersukacita. Tapi ketika firman yang disampaikan tidak menyenangkan telinga mereka, firman yang disampaikan berkenaan dengan penghukuman oleh karena mereka tidak setia kepada Tuhan, maka mereka tidak suka firman itu. Makanya ada nabi-nabi palsu. Ya, ketika kepada mereka diberitahukan bahwa kamu akan dibuang ke Babel selama 70 tahun kamu ada di sana, muncul nabi-nabi palsu yang menghibur umat Allah, menghibur umat Israel. Tidak, kamu tidak dibuang, kamu tidak dihukum, kamu akan baik-baik saja. Tidak semua orang mau mendengarkan kebenaran firman. Kalau firman itu adalah firman yang menyukakan telinga mereka, firman itu firman yang menyenangkan, yang menghibur, yang membawa mereka misalnya bahwa kamu akan terus bertumbuh dan bertumbuh dalam studimu, kamu terus bertumbuh dalam pekerjaanmu. Wah, senang sekali. Coba kalau ada firman yang mengatakan bahwa firman itu mengatakan misalnya begini, kerjamu tidak selalu baik-baik saja. Kamu bisa saja mengalami situasi di mana kamu jatuh bangun dalam pekerjaan. Itu tidak menyenangkan, bukan? Tapi itu realita yang dialami oleh manusia. Studimu bahwa tidak akan selalu baik-baik saja. Pasti ada jatuh bangun nilaimu. Ada kala nilaimu bagus, ada kala mungkin nilaimu akan turun.
Walaupun kita berharap bahwa nilai itu akan selalu bagus, kita berharap pekerjaan kita akan terus maju, tapi kan kita nggak tahu situasi, kondisi yang kita hadapi. Oleh sebab itu maka apapun firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita renungkan, firman Tuhan yang kita dengar, kita harus selalu siap membuka hati untuk itu. Di dalam pembacaan kita, perenungan kita setiap pagi misalnya kan kita membaca Injil Yohanes. Banyak hal yang bisa kita jumpai di sana. Bukan soal nyaman saja ikut Kristus, tapi mengalami berbagai pergumulan yang berat disajikan di sana. Tapi kan kita nggak bisa ngelak, udah kita skip aja firman ini, kita cari firman yang lain. Nggak bisa. Kita tetap harus merenungkan firman. Maka kedua murid yang berjalan tadi, mereka berkobar-kobar hatinya ketika mereka telah mendengar firman yang dibicarakan oleh Kristus kepada mereka. Mereka mendengar sendiri firman dari Kristus. Mereka mendengar sendiri firman dari Sang Tuhan yang mereka cari, yang mereka rindukan, yang mereka harapkan. Begitu mereka dapat firman itu, hati mereka begitu bersuka cita. Yang kedua yang membuat mereka berkobar adalah ketika mereka mengenal Kristus, mengalami satu perjumpaan dengan Kristus itu sendiri. Mereka pergi ke Yerusalem. Hari Raya Paskah, orang-orang Yahudi berkumpul di Yerusalem. Sebagai murid Kristus atau sebagai orang-orang yang telah menggabungkan diri dengan rasul-rasul, dengan murid-murid yang lain, tentu saja mereka mencari sosok Kristus, Sang Guru, Sang Tuhan, Sang Pemimpin mereka. Bahkan ketika Yesus mati dan dikuburkan sekalipun, mereka berusaha untuk datang ke kubur itu mencari Yesus, menemui Yesus. Tapi mereka tidak mendapatkan Yesus di sana, bukan? Mereka tidak menemukan, kubur kosong. Karena itu tidak heran kemudian mereka pulang dengan kehampaan, hopeless. Nggak ada harapan lagi. Tapi ketika berjalan dan pada akhirnya bagaimana mereka sampai pada tempat di mana mereka ada, lalu Yesus seakan-akan mau melanjutkan perjalanan, lalu mereka menahan dia. Hari sudah mau malam. Tinggal saja dulu di sini. Besok baru melanjutkan perjalanan, barangkali demikian. Tidak aman kalau kamu lanjutkan perjalanan malam ini. Karena yang namanya perjalanan pada waktu itu, keamanan itu tidak selalu terjamin. Banyak penyambung. Ketika mereka menahan Yesus dan Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka, lalu mereka melakukan perjamuan atau makan bersama. Makan ini salah satu bentuk penerimaan orang pada zaman itu. Ada hospitality yang begitu luar biasa yang mereka nikmati, yang mereka rasakan. Keakraban dan persekutuan yang begitu baik, persekutuan yang begitu erat yang mereka rasakan. Lalu waktu Yesus makan bersama-sama dengan mereka, Yesus tinggal bersama mereka, ia makan, duduk bersama mereka, ia mengambil roti, lalu mengucapkan berkat, lalu memecahkan roti tersebut dan memberikan kepada mereka. Ketika itulah mata kedua muridnya terbuka. Itulah yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa mata kedua murid itu terbuka. Mereka mengenal ternyata yang selama beberapa waktu dalam perjalanan dengan mereka, mereka pikir adalah orang asing, ternyata itu adalah Tuhan. Dia adalah Kristus. Ketika mereka terbuka matanya, mereka mengenal dia, maka bersukacitalah mereka. Berkobarlah hati mereka. Kalau kita mengenal orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, kita berkobar bukan hati kita ketika bertemu dengan dia? Tidak mungkin ketika kita memiliki orang yang kita kasihi, lalu kita ketemu dengan dia, lalu hati kita tidak berkobar, tidak menyala. Enggak, pasti menyala, pasti berkobar. Oleh sebab itu maka dalam bagian ini, hal yang kedua yang membuat para murid ini berkobar adalah
perjumpaan mereka dengan Kristus, mereka kenal siapa Kristus. Ternyata Dia Guru yang begitu luar biasa, Tuhan yang begitu luar biasa, Allah yang mengasihi mereka. Walaupun pada akhirnya sebentar Dia lalu lenyap dari hadapan mereka. Dia meninggalkan mereka. Apakah kemudian Dia lenyap, Dia menghilang seperti tiba-tiba ya, hilang Dia? Kenapa? Bisa jadi iya, karena Dia sudah bangkit dan masih menggunakan tubuh kemuliaan. Sangat mungkin bisa sekali. Salah satu misalnya kalau membaca dalam Injil Markus, kenapa mereka tidak mengenal Dia? Markus mencatat bahwa karena Yesus menampakkan diri kepada kedua murid ini dengan cara yang lain, mengambil rupa yang lain, tidak tahu seperti apa rupanya. Yang jelas bahwa mereka tidak mengenal Dia sebelum Dia membuka dirinya, sebelum Ia menyatakan dirinya. Karena itu melalui bagian ini saya merenungkan bahwa tidak ada manusia bisa mengenal Allah dengan benar kalau Allah tidak membuka dirinya, menyatakan dirinya. Inilah wahyu, di mana Allah menyatakan diri untuk dikenal oleh manusia. Kalau Allah tidak menyatakan diri untuk tidak dikenal oleh manusia, maka manusia tidak bisa mengenal Allah dengan baik. Manusia tidak bisa mengenal Allah dengan sempurna. Nah, kedua murid ini memiliki hati yang berkobar-kobar ketika mereka mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan. Mereka mengenal siapa Tuhan. Pengenalan akan Tuhan membawa orang yang mengenal Dia mengalami sukacita. Seorang perempuan Samaria mengalami sukacita yang besar ketika ia berjumpa dengan Kristus di sebuah sumur. Waktu dia belum berjumpa dengan Kristus, dia belum mengenal siapa Kristus. Tentu dia belum mengalami sukacita yang besar dalam hatinya. Hatinya belum berkobar-kobar. Tapi begitu dia kenal siapa Yesus, hidupnya begitu semangat. Demikian juga dengan kisah lain misalnya. Zakeus. Sebelum Zakeus mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Kristus, Zakeus tidak memiliki hati yang berkobar untuk mengasihi Kristus. Sekalipun hartanya banyak, uangnya melimpah karena dia kepala pajak zaman itu. Bayangkan, zaman sekarang juga kepala pemungut cukai juga banyak uang. Zaman itu juga demikian. Maka dia seorang yang kaya, pasti dia bisa saja menyenangkan hatinya dengan berbagai macam cara. Dia juga bisa membeli persahabatan, bisa membeli apa yang dia mau, tapi dia tidak mengalami sukacita di hati. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, maka Zakeus pun mengalami satu kegairahan yang begitu besar dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih dampak dari hati yang bersukacita itu? Ketika kita memiliki hati yang berkobar itu, apa dampaknya bagi saudara dan saya ketika kita memiliki hati yang berkobar itu? Pertama, tentu saja orang yang memiliki hati yang berkobar atau hati yang bergairah, hati yang membara, yang telah dibakar oleh kasih Kristus, perjumpaan dengan Kristus, firman Kristus yang telah membaharui mereka. Pertama, bahwa tentu saja mereka akan memiliki kerinduan untuk apa? Bersaksi. Dia punya gairah, dia punya semangat, dia punya sukacita untuk bersaksi. Hal itu terlihat dari apa yang dialami atau apa yang dilakukan oleh kedua murid yang sudah mendengarkan firman Kristus dan juga sudah berjumpa dengan Kristus. Di dalam ayat yang ke-34 dan 35, secara khusus 35. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia. Ayat 34, ayat 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem.
Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka, dan disitulah kedua murid ini menceritakan, menyaksikan apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, pengalaman mereka bersama dengan Kristus, pengalaman mereka berjumpa dengan Kristus. Mereka saksikan kepada murid-murid di Yerusalem. Tadi kalau misalnya mereka tinggalkan Yerusalem, pergi ke Emmaus, begitu sampai di Emmaus, lalu mereka dengar, mereka tahu, mereka kenal Yesus, mereka kembali lagi ke Yerusalem. Beritahukan kepada para rasul, beritahukan kepada murid-murid yang ada di Yerusalem. Bayangkan, sudah jalan tinggalkan Yerusalem, mesti pergi lagi. Kalau dalam terjemahan baru, jarak dari Yerusalem ke Emmaus itu sekitar 11 kilo. 11 kilo ini kurang lebih dari sini ke bandara. Sini bandara 14 kilo. Kalau di jalan kaki, kalau dengan perjalanan kaki itu berapa jam itu? Kira-kira mungkin ada 4 jam, 3 jam kali perjalanan. Nggak jauh ya. Kalau anak pramuka 4 jam, 3 jam itu masih dekat itu. Dulu tahun berapa saya pernah ikut anak pramuka dari Simpang Saham, Pauman masuk ke jalan. Tapi itulah kesaksian, itulah kerinduan, itulah semangat ketika mereka mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan, maka mereka tidak berhenti untuk merasakan, mengalami kasih setia Tuhan itu sendiri. Dia saksikan, bagikan kepada orang lain. Harusnya ini menjadi bagian dari kehidupan kita juga. Beri kesaksian kita. Karena itu penting sekali bersaksi kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus akan kasih setia Kristus seperti apa. Bagaimana kasih setia Kristus yang menolong kita, yang menopang kita, yang mengasihi kita. Orang yang punya hati berkobar-kobar oleh karena kasih Kristus, oleh karena firman Kristus, maka hati mereka berkobar-kobar juga untuk memberitahukan kepada orang lain. Kalau tadi saya mau nyinggung sedikit tentang perempuan Samaria yang baik, perempuan Samaria yang berjumpa dengan Yesus di sumur Yakub. Ketika dia tahu tentang Yesus, dia tidak berhenti sampai tahu. Dia pergi ke kampung, dia pergi ke kota, lalu beritahukan kepada orang-orang di kota. Dan orang datang mendengar kesaksian perempuan tersebut. Walaupun kita bisa saja kemudian, wah ini kesaksian perempuan, kok bukan perempuan yang baik secara reputasinya, tapi kok orang percaya. Tapi itulah kuasa Allah ketika sudah mengubahkan seseorang dan membuat seseorang bisa bersaksi tentang Kristus. Yang kedua, tugas kita adalah bagaimana ketika hati kita berkobar karena kasih setia Tuhan, karena firman Allah, karena pengenalan kita akan Tuhan, maka kita juga memiliki semangat, memiliki komitmen, memiliki sukacita dalam melayani Tuhan. Kita masih punya semangat, sukacita melayani Tuhan. Berapapun jiwa, bagaimanapun kondisi pelayanan kita, di kota, di daerah, orang yang punya hati yang berkobar-kobar karena kasih setia Tuhan ada dalam diri mereka, mereka tetap semangat melayani Tuhan. Beberapa waktu yang lalu seorang memberitahukan kesaksiannya, bagaimana mereka melayani Tuhan. Walaupun jiwa yang mereka layani masih satu kampung, satu keluarga, bukan satu kampungnya, satu keluarga, tapi tetap setia melayani Tuhan. Inilah hati hamba Tuhan, ya, melayani Tuhan dengan sukacita. Yang terakhir, bagaimana hati yang berkobar di dalam melayani Tuhan. Tentu saja orang yang punya hati berkobar karena kasih Tuhan, karena Injil, karena kebenaran Tuhan, dan karena perjumpaan dengan Tuhan, dia memiliki kerinduan untuk bertumbuh secara rohani. Orang yang sudah berkobar-kobar hatinya karena firman Allah, karena perjumpaan dengan Tuhan, maka mereka selalu rindu
akan pertumbuhan rohani mereka. Mereka menginginkan firman itu seperti menginginkan air susu. Seperti bayi yang menginginkan susu yang murni, demikianlah orang yang berkobar hatinya karena firman, karena pengenalan mereka akan Kristus, mereka mau terus-menerus memiliki persekutuan dengan Kristus. Pertumbuhan rohani ini tentu saja bisa kita bangun melalui apa? Melalui doa kita. Baik doa bersama, doa sendiri, saat teduh, juga ibadah, fellowship. Dan terlebih ketika kita mau menyelidiki, membaca firman Tuhan secara pribadi. Biarlah Tuhan memimpin kita, menolong kita untuk memiliki hati yang berkobar bagi Kristus. Hati yang berkobar di dalam melayani Tuhan.